Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan aktivitas pembelajaran kita. Pada kesempatan hari ini, pembelajaran kita adalah di mata pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai pembelajaran ini dengan membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan coba untuk mengkaji apa yang menjadi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Nah, di slide ini sudah ditampilkan bahwa yang menjadi tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Nah, kemudian yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan mampu menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah untuk menumbuhkan sikap toleran dan tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan beragama. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba untuk menampilkan apa yang menjadi substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Yang pertama, yang menjadi substansi dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah, yaitu adalah membina persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor. Seperti yang kita ketahui bahwa yang disebut dengan kaum muhajirin adalah kaum yang ikut hijrah bersama Rasulullah SAW dari kota Mekah ke Madinah. Kemudian yang kedua adalah kaum ansor. Yang disebut dengan kaum ansor adalah golongan yang menerima hijrahnya Rasulullah SAW di Madinah. Nah, sehingga itu dibina oleh Rasulullah SAW yang kemudian diikatkan dalam bentuk persaudaraan. Salah satu contoh persaudaraan yang dilakukan adalah mengikatkan tali persaudaraan antara Kharijah bin Sa'ad sebagai orang Ansor dengan Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang berasal dari kaum Muhajirin. Kemudian selanjutnya, dari substansi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah, yang kedua adalah membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam, yaitu yang pertama kebebasan beragama. Dalam konteks ajaran agama Islam, Islam selalu senantiasa memberikan keleluasaan bagi setiap orang untuk beribadah, untuk meyakini satu agama dengan sesuai keyakinannya masing-masing. Sehingga tidak ada penekanan di ajaran agama Islam untuk memeluk ajaran agama Islam. Di kota Madinah, sikap toleransi, sikap saling menghargai, terutama adalah dalam hal keyakinan, itu dikembangkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW membina masyarakat Islam itu mulai dari membiasaan ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah, semacam senantiasa menginstruksikan agar setiap waktu itu ada azan sebagai pengingat waktu sholat. Kemudian yang kedua, sholat yang menjadi sebuah kewajiban bagi umat Islam, yang menjadi nilai terpenting bagi umat Islam, selalu senantiasa diarahkan dan ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada puasa dan zakat tentunya, dan amalah ibadah lainnya. Selanjutnya, ya, dalam substansi yang kedua, yang bagian C-nya itu adalah prinsip-prinsip kemanusiaan. Dalam hal ini dicurahkan dalam sebuah piagam yang dimaksud dengan piagam Madinah. Nanti di edisi kedepannya kita akan coba untuk membahas apa yang dimaksud dengan piagam Madinah. Selanjutnya yang ketiga, dalam substansi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah ialah mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Betapa luar biasanya Rasulullah SAW waktu itu, ya, ketika mengembangkan kota Madinah, ya, dimana
Rasulullah SAW mengajarkan setiap masyarakatnya untuk belajar, terutama adalah belajar ajaran agama Islam, di mana Masjid Nabawi dijadikan sebagai pusat melaksanakan pendidikan bagi umat Islam. Kemudian yang kedua, pendidikan politik. Strategi dalam mempertahankan, memperjuangkan, menegakkan syiar ajaran agama Islam itu dikembangkan juga di kota Madinah. Kemudian yang selanjutnya adalah berbicara tentang poin yang kedua dari tujuan pembelajaran, yaitu adalah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, dalam dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah memiliki beberapa poin penting dalam metodenya atau dalam caranya, sehingga dengan cara tersebut, dengan metode tersebut diharapkan Islam terus bisa mampu berkembang. Kita lihat, kita simak slide yang di sini. Ada beberapa poin yang disampaikan untuk bisa kita pahami sebagai langkah, sebagai strategi, sebagai metode dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama, strategi yang dipergunakan oleh Rasulullah SAW adalah membangun masjid. Seperti yang kita ketahui, ya, ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, hal yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membangun masjid. Masjid yang memiliki kegunaan fungsionalnya bukan hanya sebagai tempat melaksanakan sholat berjamaah saja, tapi masjid dijadikan sebagai pusat berbagai kegiatan umat Islam. Salah satunya, ya, melaksanakan pendidikan, melakukan strategi peperangan, dan banyak lagi yang bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, dalam strategi cara Rasulullah SAW mengembangkan ajaran agama Islam, yaitu adalah dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Muhajirin adalah golongan yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian golongan ansor adalah golongan yang menerima hijrahnya Rasulullah SAW di Madinah. Dipersaudarakan sehingga terjalin sebuah hubungan yang dinamis, hubungan yang luar biasa. Semuanya saling menghargai, semuanya saling memiliki, yang hingga pada akhirnya betul-betul umat Islam berkembang secara baik dan pesat di kota Madinah. Yang ketiga, melakukan sebuah perjanjian dengan kaum Yahudi di Madinah yang disebut dengan Piagam Madinah, di mana isinya itu memberikan sebuah aturan orang Yahudi dan orang Islam bisa tinggal di Madinah, hidup dalam kerukunan, hidup dalam saling menghargai, hidup dalam saling berbagi, sehingga terjalinlah sebuah komunitas masyarakat walaupun berbeda keyakinan tetapi berada di dalam sebuah kerukunan. Kemudian yang keempat, yaitu adalah melaksanakan ekspansi keluar Madinah. Jadi ini adalah sebagai bentuk syiar yang harus dilakukan sebagai Rasul, juga sebagai umat Islam, di mana Allah selalu senantiasa memerintahkan, mengajak kepada seluruh manusia untuk berkeyakinan, untuk memeluk, untuk meyakini, mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, Islam sebagai agama yang menjadi fasilitator untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pencipta. Kemudian yang terakhir adalah adanya sebuah strategi mempertahankan kota Madinah dari serangan-serangan orang yang menginginkan Islam itu terpecah, Islam itu binasa, Islam itu tidak ada, yang tidak setuju, yang tidak sepakat dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seperti perang yang terjadi, yaitu adalah perang Ahzab atau perang Tarit, ya, di mana kaum kafir Quraisy dengan 10.000 pasukannya menyerang, melakukan ekspansi ke kota Madinah. Kemudian umat Islam bersama orang Yahudi bersama-sama untuk mempertahankan kota Madinah dari penyerangan tersebut, yang pada akhirnya alhamdulillah wa syukurillah dalam perang tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin.
Ini menjadikan sebuah hikmah yang begitu sangat luar biasa. Nah, terima kasih untuk hari ini. Yang itu saja yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kalaupun nanti ada pertanyaan, silahkan nanti kita akan diskusikan. Nanti kita akan ada waktu dalam pelaksanaan LKPD atau pengisian lembar kerja peserta didik. Terima kasih, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.